Tapi sebenarnya apa sih makna berkeadilan atau just di konsep ini? Adil itu secara sosialnya adil, ekonominya adil, dan juga politiknya adil gitu. Banyak pekerja dan juga komunitas lokal bergantung dari industri fosil. Dan kalau misalkan transisinya kita itu tanpa keadilan, pekerja-pekerja ini bisa hilang mata pencaharian, komunitas juga bisa terdampak secara ekonomi gitu ya. Jadi memang perlu dipastikan harus ada perlindungan sosial, perlu ada pelatihan ulang, perlu ada juga peluang kerja baru untuk masyarakat sekitar. Bagaimana masyarakat yang paling rentan ini tetap terjaga hak-haknya, terutama apabila dia mendapat mata pencaharian atau pekerjaan dari kegiatan-kegiatan transisi ini. Jadi harapannya pekerja, komunitas lokal, dan generasi mendatang semuanya itu merasanya adil ya pada saat kita melakukan proses peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Selain akses energi, jangan sampai juga ada kesenjangan akses energi. Kayak tadi Pulau Jawa, kita katanya oversupply, belum tentu di timur oversupply. Jadi banyak wilayah di negara berkembang itu masih belum memiliki akses energi yang memadai. Jadi transisi berkeadilan menekankan bahwa energi bersih ini harus tersedia dan terjangkau. Jadi bukan hanya tersedia aja, tapi juga terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa nggak kita memandang isu transisi energi ini sebagai bagian dari sila kelima dari Pancasila? Bisa, Mbak. Halo cendekia iklim, selamat datang kembali di Ekon Iklim Podcast bersama saya Ira Purnomo. Ekon Iklim adalah sebuah ruang untuk berdiskusi mengenai krisis iklim, transisi energi, keuangan, dan juga ekonomi. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang semakin penting dalam diskusi energi dan pembangunan di Indonesia, yaitu Measuring Just Energy Transition, atau bagaimana kita bisa memahami dan mengukur transisi energi yang berkeadilan. Kita tahu bahwa transisi energi dari fossil fuel ke energi terbarukan sudah tidak dapat lagi kita hindari. Nah, pertanyaannya, apakah prosesnya sudah adil? Kalau adil, untuk siapa? Dan bagaimana cara kita bisa mengukurnya? Untuk membahas ini, saya ingin mengundang hari ini rekan saya sendiri, yaitu Lutfiana Larasati, yang kita kenal dengan Mbak Cika, Senior Manager di Climate Policy Initiative (CPI). Mbak Cika di CPI banyak mengerjakan program penguatan sektor keuangan, mulai dari landscape pendanaan, instrumen, dan juga mobilisasi. Mbak Cika juga aktif di program transisi energi dan turut menyusun Comprehensive Investment and Policy Plan atau CIPP dari JETP. Selamat pagi Mbak Cika, apa kabarnya hari ini? Pagi Mbak Ira, kabar baik. Oke, thank you banget ya sudah hadir dalam podcast Ekonomi ini, dan thank you ingin berdiskusi mengenai Measuring Just Energy Transition. Kalau kita udah sering nih mendengar mengenai istilah Just Energy Transition, tapi sebenarnya apa sih makna berkeadilan atau just di konsep ini? Sebetulnya pada saat kita ngomong transisi energi berkeadilan, yang perlu kita garis bawahi itu adalah transisinya. Karena sebetulnya ini adalah pendekatan untuk beralih dari energi fosil seperti batu bara, minyak, gas ke energi yang lebih bersih seperti misalkan surya, lalu air, dan lain sebagainya. Dan prosesnya itu juga seharusnya adil ya. Jadi dalam arti adil itu secara sosialnya adil, ekonominya adil, dan juga politiknya adil gitu. Jadi pada saat kita bicara transisi, jangan lupa ada masyarakat tertentu di suatu tempat ya, terutama yang dekat dengan asetnya itu pasti akan terdampak. Nah, jadi kita paling perlu gitu ya, paling perlu memikirkan bagaimana masyarakat yang paling rentan ini tetap terjaga hak-haknya, terutama apabila dia mendapat mata pencaharian atau pekerjaan dari kegiatan-kegiatan transisi ini. Jadi harapannya pekerja, komunitas lokal, dan generasi mendatang semuanya itu merasanya adil ya pada saat kita melakukan proses peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Baik. Nah, untuk masyarakat yang rentan, yang terpengaruh oleh transisi ini apakah berarti proses atau konsep transisi energi ini, proses adilnya itu sudah harus didesain dari awal?
Sebetulnya iya ya Mbak Ira ya, karena pada saat kita bilang adil, itu nggak bisa adil pada saat, "Oh projeknya udah jadi deh," Udah baru jadi, kita udah bilang tengah-tengah adil ini ya, gitu. Yang namanya adil itu memang harus dilibatkan dari awal. Jadi pada saat perencanaan itu sudah harus melibatkan yang paling terdampak dan yang paling rentan. Oke, jadi kita udah paham nih, definisinya. Ini sekarang menarik untuk melihat kenapa konsep ini terasa sangat relevan di Indonesia. Jadi kenapa sih konsep keadilan ini semakin marak dibahas di negara berkembang dalam transisi energi dan termasuk di Indonesia? Indonesia itu profilnya mirip-mirip tuh dengan negara berkembang lain. Jadi dalam arti kita itu tergantung sekali dengan energi fosil. Jadi pada saat kita mau beralih, tantangannya itu justru lebih besar gitu. Kita ada tantangan ganda, gimana caranya kita bisa mengurangi emisi, dan juga memastikan masyarakat yang terkena dari proses transisi ini tidak merasa terbebani gitu ya, jadi dibantu untuk bertransisi. Nah, di sini kita juga lihat kalau misalkan di Indonesia aja, batu bara, minyak gitu, gas, sekarang masih dibutuhkan tuh. Kalau di Pulau Jawa mungkin kita bilangnya, "Oh, semua masih pakai batu bara," misalkan, masih mayoritas pakai batu bara. Misalkan kita agak ke pulau yang di luar Timur? Jawa, timur. Mhm, Nah, itu pakainya misalnya masih pakai diesel, masih pakai iya, minyak. Nah, jadi di mau umum. di manapun geografisnya Indonesia itu semua masih tergantung dengan batu bara. Kita bisa lihat 38% bauran energinya masih batu bara, lalu minyak 31%, lalu gas 19%. Jadi memang besar sekali sih mau bertransisi itu. Iya. Nah, yang perlu digarisbawahi juga adalah dampak sosial dan ekonominya. Jadi bukan hanya akses dan kemudahan mengakses energi, tapi juga dampak sosial ekonomi kalau kita mau berpindah, terutama di negara berkembang ya, karena banyak pekerja dan juga komunitas lokal bergantung dari industri fosil. Dan kalau misalkan transisinya kita itu tanpa keadilan, pekerja-pekerja ini bisa hilang mata pencaharian, komunitas juga bisa terdampak secara ekonomi gitu ya. Jadi memang perlu dipastikan harus ada perlindungan sosial, perlu ada pelatihan ulang, perlu ada juga peluang kerja baru untuk masyarakat sekitar. Ini yang kita sebut sebagai upskilling sama reskilling gitu ya, Mbak Betul Cika? betul betul. Nah, tadi balik lagi Mbak Ira, selain akses energi, jangan sampai juga ada kesenjangan akses energi. Kayak tadi Pulau Jawa, kita katanya oversupply, belum Mhm. tentu di timur oversupply. Jadi banyak wilayah di negara berkembang itu masih belum memiliki akses energi yang memadai gitu. Kita aja di Indonesia beda-beda ya tiap pulau, apalagi mungkin di negara lain juga seperti itu. Jadi transisi berkeadilan menekankan bahwa energi bersih ini harus tersedia dan terjangkau. Jadi bukan hanya tersedia aja, tapi juga terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Nah, memang negara berkembang ini yang paling ngerasain dampaknya paling besar ya, karena pertama, perubahan iklim. Itu kena banget ya buat kita, kita kerasa kalau di Indonesia aja baru banjir, Oh di iya, negara lagi lain ada musim yang banget nih. kering, ya betul. Jadi, transisi energi ini kita juga melihatnya kebutuhannya mendesak, tetapi, dipastikan juga bahwa masyarakat ini dibantu untuk bisa bertransisi secara adil dan juga secara, terjangkau ya, terjangkau. Jadi jangan sampai memang kebutuhannya mendesak, tapi pada saat itu sulit atau mahal, masyarakatnya tidak diberikan, dukungan dari pemerintah. I see, I see. Nah tadi saya, menarik nih, apa yang Mbak Cika sebutkan bahwa kita tuh Indonesia menghadapi tantangan ganda karena kita harus mengurangi emisi di satu sisi, tapi di satu sisi lain semua, masyarakat itu, masih ada yang bergantung pada fossil fuel dan mereka jangan sampai tertinggal. Nah ini kalau misalnya kita apa ya, lagi transisi energi, apakah ada kemungkinan resistensi dari masyarakat? Resistensi itu kemungkinan ada ya, Mbak. Jadi, mungkin kalau kita pernah dengar 2 tahun lalu gitu kan, Indonesia kan hari itu gencar sekali ya ada agenda mau mempensiunkan 1 PLTU gitu ya. Oh ya, Mungkin kita semua udah denger lah ya gitu. Jadi pada saat itu salah satu isunya juga ada, resistensi dari masyarakat. oke. Makanya perlu sekali pada saat kita ngomong berkeadilan tadi diajak dari awal, dari planning, masyarakat itu sudah diajak karena, memang yang ditakutkan dari masyarakat itu kita kalau bertransisi itu pasti butuh waktu, pasti butuh biaya,
dan juga pasti butuh kapasitas. Betul. Nah, yang menyebabkan resistensi itu kan sebetulnya bisa jadi karena kurang informasi ya terkait Iya. dengan apa sih yang mau dilakukan, Rencananya apa sih? rencananya Itu apa mereka sih? hanya mungkin Betul. takut ya kalau misalnya transisi ini PLTU sudah tidak ada, kerja kita kemana gitu kan. Betul betul, bisa jadi seperti itu ketakutannya atau misalkan nanti habis transisi, dampaknya apa ya setelah transisi gitu kan. Jadi apakah misalkan nanti asetnya ditutup terus jadi apa? Apakah dia gitu aja atau misalnya dia direvitalisasi? Nah itu kan juga perlu dicari tahu ya setelah bertransisi itu next step-nya apa sih gitu. Nah yang seperti itu sebetulnya salah satu yang kita lihat juga tuh di tahun lalu atau 2 tahun lalu pada saat Indonesia punya rencana untuk mempensiunkan satu PLTU itu gitu. Jadi memang, penting sekali melibatkan komponen masyarakat, pemerintah daerah Pemerintah daerah juga ya. iya betul, dan juga koordinasi dengan pemerintah pusat. Oke, baik baik. Oke, jadi tadi tadi kita sudah bicara tentang pekerjanya, masyarakatnya, juga pemerintah daerahnya. Nah, ini masih ada nih, ada kelompok lain yang juga bisa terdampak oleh transisi energi, yaitu investor. Nah, kalau kita lihat peta jalan transisi energi nasional oleh SDM, gimana sih cara memastikan supaya investor dari para PLTU ini bisa mendapatkan keadilan juga dengan mengacu pada konsep transisi energi berkeadilan yang barusan kita bahas? Gitu ya Mbak, sebenarnya gini ya Mbak Ira, pada saat kita ngomong transisi tuh jarang ya yang ngomongin investor gitu, padahal kita tahu transisi itu butuh dana banyak sekali gitu. Nah di sini kalau misalkan kita berkeadilan untuk investor itu, investor tuh juga seharusnya kita perlakukan sebagai mitra. Mitra ya? Mitra, jadi Mhm. bukan Bukan saya the bad minta guy gitu ya? iya Mereka bukan mitra ya Mbak, juga. iya mereka juga mitra juga di dalam transisi ini gitu ya. Jadi mereka tuh juga yang memberikan support, mereka juga bisa jadi terdampak gitu Iya. ya, karena mereka yang harus bear the cost lah basically gitu. Nah di sini investor itu jelas memiliki kepentingan finansial yang sah. Jadi sehingga konsep keadilan bagi mereka itu mungkin bisa diwujudkan melalui misalkan ada kompensasi untuk mereka, atau ada peluang investasi baru, ada kepastian regulasi dan insentif yang membuat transisi ini tidak hanya untuk masyarakat atau pemerintah, tetapi juga untuk pemilik modal dan pekerjanya yang ada di aset I see. tersebut. Nah, kalau misalnya kita ngomong kompensasi, ini Mhm. kompensasi macam apa ya? Mungkin bisa dielaborasi? Kompensasi misalnya gini, kita ambil contoh deh yang 2 tahun lalu ya, mau pensiun dini, itu artinya kan kita memutus umur aset yang sedang berjalan. Misalkan asetnya 10 tahun, kita perpendek jadi 6 tahun. Artinya dia harus melepaskan 4 tahun, sumber pendapatan dia Iya. untuk mempensiunkan dini. Nah, kompensasi ini bisa bisa juga misalkan melalui skema ETM dari ADB. Nah, itu salah satu contoh aja ya untuk PLTU, aset-aset PLTU itu ditawarkan pembelian atau refinancing aset PLTU sehingga, investor itu tidak menanggung kerugian penuh atau dia tidak terdampak justru, pada saat dia melepaskan potensi dari pendapatan yang dia dapatkan di 4 tahun terakhir misalkan seperti I itu. see. Jadi ETM ini yang Energy Transition Mechanism ini ya, Mbak Cika ya, yang dari Betul. IDB. Jadi dia menawarkan pembelian atau refinancing. Ini cukup bagus kah kompensasi seperti ini kalau dilihat dari sudut pandang investor? Kalau sudut pandang investor itu biasanya investor itu mau berinvestasi atau tidak dilihat tuh, return-nya ke dia balik apa enggak gitu kan ya kalau investor. Nah pada saat asetnya sudah berjalan biasanya yang dia cek itu adalah net present value-nya dari NPV-nya ya? NPV dari Oke, transaksi itu. Jadi baik. kalaupun misalkan dia mempensiunkan dini, misalkan dia percepat, investor tuh biasanya melihat harusnya dengan saya tetap melakukan investasi ini di span waktu 10 tahun, dengan span waktu 6 tahun yang dia potong 4 tahun itu, NPV-nya itu tidak berubah, itu sudah oke enough buat Oke, baik dia, baik. Oke, jadi gitu. dia hitung ulang begitu ya? Betul, Dia dia hitung harus hitung ulang ulang. selama NPV-nya oke enough buat mereka, mereka go gitu ya? Iya, Oke, betul. baik baik. Nah, tadi Mbak Cika juga, menyebutkan, para investor juga bisa melihat peluang investasi lainnya. Itu seperti apa ya yang mereka lihat? Peluang investasi lainnya bisa jadi seperti ini, kita kan pensiunkan atau kita, bahasa
bahasa peta jalannya SDM itu mungkin di phase down gitu ya, PLTU-nya. Peluang investasinya itu adalah pada saat kita phase down artinya kita akan menurunkan komposisi energi yang bersumber dari fosil. Peluang barunya artinya untuk kita mengganti itu kita bisa dari sumber yang terbarukan, EBT. Baik. Nah, peluang-peluang investasi itu sebetulnya bisa tuh ditawarkan kepada investor, baik misalkan melalui skema yang konvensional gitu ya, atau melalui skema yang inovatif seperti blended finance yang bisa ditawarkan gitu. Oke, baik. Mhm. Gimana dengan, regulasi dan juga insentif gitu? Apakah ini bisa mempengaruhi para investor juga? Kalau insentif tuh iya, Mbak, apalagi kalau investor tuh dengarnya, "Saya kalau ngerjain A, saya dapat apa ya?" Gitu. Iya. Biasanya kan selalu seperti itu ya. Ya mungkin kalau kita ngebahasinnya itulah insentif yang mereka minta atau yang mereka butuhkan. Kalau misalkan kepastian regulasi, salah satunya udah ada peta jalan transisi energi dari ESDM, itu sebetulnya sudah ada basisnya. Harapannya cukup gitu ya harapannya. Tapi memang namanya investor itu kan juga bertanggung jawab kepada shareholder-nya ya. Jadi perlu ada insentif lain, misalkan contohnya insentif fiskal, keringanan pajak bagi investor yang misalkan mau mengalihkan modalnya dari energi yang fosil menjadi energi bersih. Harapannya ini juga bisa mengurangi resistensi dan mempercepat peralihan investasi. Jadi pada saat kita bicara transisi yang resisten itu bukan hanya masyarakat, investor juga ada loh resistensinya kalau misalkan tidak didukung dengan insentif yang cukup atau dengan kepastian regulasi yang memang bisa enabler untuk investasi mereka. Nah, ini ya, transisi energi ini kan banyak, banyak dilihat, menjadi agendanya pemerintah. Nah, tapi dalam dialog-dialog untuk, menyusun, rencana transisi energi nasional ini, apakah perlu melibatkan para investor ini supaya mereka juga terlibat gitu dalam perbincangannya dan perancangannya? Kalau menurut saya sih harus ya, Mbak, karena tadi balik lagi transisi energi itu periodenya panjang, nggak 2 tahun, 3 tahun selesai, biayanya juga besar gitu. Nah, investor ini juga kan macam-macam ya, ada investor dari swasta, ada investor dari sektor publik. Oke. Tentunya transparansi dari proses menyusun rencana bertransisi ini perlu melibatkan investor-investor tersebut, sehingga mereka itu bisa menyesuaikan strategi bisnis masing-masing. Karena grup dari investor itu juga beda-beda risk appetite-nya. Misalkan kalau swasta biasanya mereka akan ngitung tuh return-nya saya berapa tahun ya saya bisa break even gitu. Tapi misalkan untuk investor yang lebih mengutamakan impact gitu, mereka juga akan menghitung impact penurunan emisinya berapa besar ya dari Rp1 investasi yang saya lakukan di rencana transisi energi Indonesia gitu. Jadi memang perlu dilibatkan mereka supaya nanti ketemu profil dari resiko dan juga dari keputusan bisnis masing-masing dari investor tersebut. Oke, baik. Jadi, ya beginilah ya, jadi kalau investor itu tetap harus dilibatkan karena mereka tuh mempunyai kepentingan finansial yang sah, juga mereka, kalau misalnya ingin diajak untuk bertransisi, dari batu bara ke energi terbarukan, perlu dipikirkan sebuah kompensasi yang atraktif ya buat mereka, dan juga perlu, di disodorkan kali ya, peluang investasi yang menarik juga bagi mereka supaya mereka ingin, bertransisi ke energi terbarukan, dan mereka juga pastinya butuh regulasi dan, insentif juga dari pemerintah dan juga transparansi dan diajak berdialog dalam perencanaannya. Nah, kalau, kita tadi sudah membahas beberapa dimensi keadilan nih, berikutnya adalah, gimana sih cara mengukurnya? Jadi, menurut Mbak Cika, apa aja sih indikator yang dapat kita pakai untuk mengukur capaian keadilan ini di dalam penerapan konsep transisi energi berkeadilan? Biasanya kita mikirnya, oke, kita tahu konsepnya, tapi kita mengukurnya gimana ya, gitu. Gimana Nah, tuh? maka perlu indikator kan ya. Memang tujuan indikator itu adalah alat untuk kita bisa jadikan acuan evaluasi, apakah ini progresnya sudah maju atau belum, atau misalkan kinerjanya sudah sesuai dengan rencana atau belum, gitu ya. Nah, di sini sebetulnya kalau
kalau kita lihat bisa ada 4 dimensi indikator. Yang pertama itu sosial pastinya. Jadi tadi perlindungan pekerja, ada program reskilling, upskilling gitu ya, bagi pekerja sektor fosil yang nanti misalkan akan berpindah ke sektor yang lebih bersih, mereka sudah siap gitu, skill-skillnya sudah disiapkan. Mungkin bisa dijelaskan reskilling sama upskilling apa sih bedanya? Nah, kalau misalkan reskilling itu misalkan, contohnya ya misalkan saya operator di PLTU gitu. Pada saat, PLTU ini nanti kita, phase down lalu ada PLT baru yang berbasis, bersih misalkan surya, saya sudah disiapkan dengan ilmu saya yang biasa operating PLTU untuk mengoperasikan PLTS gitu. Jadi sebetulnya kayak asetnya sama-sama pembangkit nih, pembangkit listrik, satu fosil, satu surya gitu. Nah itu adalah reskilling gitu. Jadi pakai skill yang ada tapi saya, aplikasikan di energi yang bersih. Baik, itu Nah itu reskilling. reskilling. Kalau upskilling misalkan, gini deh, misalkan saya tetap nih, saya operator di PLTU. Sebelumnya saya hanya mengoperasikan aja nih PLTU-nya seperti apa. Pada saat ada PLTS, saya juga mesti, bukan hanya mengoperasikan, tapi saya juga mesti mengetahui kapan sih saya harus melakukan maintenance dari aset ini gitu. Nah itu adalah upskilling, karena biasanya saya hanya operasi aja, pada saat PLTS saya mengoperasikan dan saya juga me-maintain aset tersebut Oke. sehingga bisa Jadi ada scope yang baru gitu betul, ya, ada itu scope yang baru yang upskilling. dimasukkan. Baik baik. Itu tadi dimensi sosial ya. Oke, Mhm. tadi katanya ada 4 dimensi. Ada 3 dimensi lainnya apa tuh untuk mengukur? Yang kedua ekonomi. Oke. Tadi ini tetap investor ya, Mbak Ya. Ira, pokoknya yang berhubungan dengan investor diberikan kompensasi, peluang investasi, itu yang kedua. Lalu yang ketiga itu lingkungan ya, jadi dimensi lingkungan, apakah proyek tersebut bisa menurunkan emisi, tapi jangan sampai juga proyek EBT nih yang baru mengganggu biodiversity misalkan di situ. Atau jangan sampai karena kita mau bikin PLT EBT yang baru, nanti kita misalkan mengorbankan masyarakat adat, jangan sampai juga seperti itu Oke, gitu. Nah baik itu baik. adalah dimensi lingkungan. Dan yang terakhir itu tata kelola dan partisipasi. Nah ini juga berhubungan sama yang sebelumnya kita bicara nih Mbak Ira, yang dari awal harus, dijelaskan ya prosesnya, harus transparan, pengambilan keputusannya juga jelas dan akuntabel. Nah itu juga sangat penting, dilibatkan dari awal perencanaan sampai implementasi gitu. Jadi, keadilan antar generasi juga perlu dipikirkan ya, jadi nggak hanya generasi kita, mungkin nanti generasi anak-anak kita juga perlu dipertimbangkan. Jadi keberlanjutan dari proyek ini tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, tetapi juga bisa memberikan keuntungan jangka panjang buat generasi berikutnya. Oh, I see. Oke, jadi 4 dimensi ya Mbak Cika ya, dari sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga tata kelola dan partisipasi. Oke, jelas. Nah, CPI sendiri nih ya, setahu saya juga banyak nih mengkaji isu, tentang transisi energi berkeadilan ini secara lebih sistematis dan ada publikasinya juga ya. Nah, ini, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai, publikasi-publikasi CPI mengenai just energy transition? Kebetulan CPI itu mengeluarkan studi tahun lalu di Oktober 2025, nanti teman-teman boleh main ke website-nya CPI, nanti Mbak Ira tolong kasih ya Mbak nama publikasinya, judulnya. Jadi memang, studi itu, CPI itu membuat sebuah kerangka berpikir, Framework bagaimana gitu ya? framework, betul, framework bagaimana kita menghitung dan memahami kebutuhan investasi dalam transisi energi berkeadilan di Indonesia. Karena biasanya pada saat kita ngomong transisi, oke kita bertransisi perlu ada masyarakat, perlu ada komponen pemerintah, tapi biasanya kita lupa berapa sih investasinya yang kita Kebutuhannya butuhkan. berapa itu? Betul. Nah di studi itu nanti mungkin teman-teman bisa lihat langsung, kerangka berpikir apa sih yang kita gunakan di situ. Inti sari dari laporannya itu adalah kita mencoba mendefinisikan dulu kebutuhannya, untuk bertransisi berdasarkan tingkat dampak. Jadi apakah dampaknya langsung, apakah dampaknya tidak langsung. Dampak langsung itu bisa jadi,
dampak-dampak yang dirasakan langsung oleh si aset tersebut kalau misalkan kita pensiun dinikan. Misalkan, oh ini nanti pekerja dari PLTU tersebut, kontraknya, putus nih. Nah, itu adalah dampak langsung. Dampak tidak langsung itu bisa jadi misalkan seperti ini, oh kemarin-kemarin, ada perusahaan logistik misalkan yang mengantar batu bara gitu ya. Nah karena dia di-stop operasinya, perusahaan logistik ini kan juga stop. Nah itu bisa jadi dampak tidak langsung baik. gitu. Kayak lingkaran keduanya gitu Betul, ya? ada lingkaran kedua. Nah sebetulnya ada lingkaran yang satu lagi, lingkaran ketiga gitu. Lingkaran ketiga itu, itulah dampak-dampak yang dirasakan di pemerintah daerah. Misalkan suatu region, suatu daerah yang biasanya dapat royalti nih dari tambang batu bara gitu, atau dari PLTU. Lalu stop operasinya, otomatis dia akan mengalami kekurangan Kurang pendapatan dari royalti tersebut. Nah, itu ada lagi tuh lingkaran yang ketiga yang kita juga sebutnya itu adalah induced impact kalau di studi itu gitu ya. Jadi itu dampak tidak langsung yang juga dirasakan di level, perekonomian daerah. Nah, jadi di sini, di studi itu juga kita menggarisbawahi bahwa yang paling penting itu adalah keadilan gitu ya. Keadilan, jadi misalkan, melalui perlindungan pekerja sektor fosil, tadi retraining dari melalui program pelatihan ulang, lalu keterjangkauan, energi bersih bagi masyarakat, termasuk di daerah terpencil gitu ya. Terus kompensasi jangan lupa untuk investor yang ngebiayai, dan yang terakhir juga partisipasi masyarakat gitu. Jangan lupa juga dari perencanaan sampai implementasi. Nah, di studi itu kita menggarisbawahi bahwa dimensi keadilan itu sangat penting. Di studi itu juga kita meng-highlight ada 4 dimensi keadilan. Nanti silahkan main ke studi, silahkan langsung di situ. Tapi basically di situ adalah menekankan bahwa transisi energi Indonesia itu membutuhkan kerangka investasi yang jelas, dukungan internasional juga perlu gitu ya, karena tadi balik transisi itu butuh biaya yang besar, tidak cukup kita membiayai ini sendiri. Lalu kebijakan berkeadilan dan tidak hanya mengurangi emisi tapi juga melindungi masyarakat, melindungi investor dan melindungi pemerintah daerah secara keseluruhan. Oke, jadi pekerja, masyarakat, investor, dan juga pemerintah daerahnya ya. Baik. Nah, ini tadi kita sudah bicara dari, skala nasionalnya ya. Nah, tapi ada lapisan juga penting yang tadi, sudah sempat dibahas yaitu, dimensi subnasionalnya. Dalam konteks subnasional ini, apakah perbedaan ekonomi di provinsi, di mana ada yang masih bergantung pada batu bara, ada yang udah enggak. Ini apakah juga menjadi bagian dari pembahasan transisi energi berkeadilan? Iya Mbak, terutama kita negara kepulauan ya. Namanya transisi ini tadi tiap pulau aja beda gitu ya. Apalagi mungkin tiap provinsi ada spesifik, konteks, ada profil ekonomi masing-masing, lalu demografinya juga berbeda, dan juga urgensi masing-masing daerah itu juga berbeda gitu. Karakternya beda semua. Betul, karakternya beda. Nah, bagusnya transisi ini juga memberikan ruang gitu untuk setiap daerah ini memilih memilih, jalan mana sih yang cocok untuk profil daerah tersebut. Di sini memang paling penting koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Karena apa? Sebetulnya pemerintah pusat kan juga melakukan review gitu ya, lalu mereka juga melakukan misalkan transfer fiskal daerah gitu. Jadi, ini adalah bagian sangat penting, jadi keadilan antara, antar individu, antar investor, tapi juga antar wilayah gitu. Jadi koordinasi itu untuk memastikan itu. Nah, perbedaan ekonomi antar provinsi ini jelas ada di perbincangan transisi energi berkeadilan, karena tanpa kita mikirin itu nanti takutnya ada ketidaksetaraan regional. Jadi untuk provinsi-provinsi penghasil batu bara, dia kan pasti akan effortnya lebih besar ya dibandingkan misalkan dengan daerah yang tidak memiliki. Betul. Kalau misalkan kita pensiunkan dini, dia ada kurang produksi batu bara,
tadi bisa jadi pendapatan daerahnya turun dari royalti dan lain sebagainya. Lapangan kerja bisa jadi pasti terdampak dan kesejahteraan masyarakat di situ ya pasti terdampak. Nah, jadi transisi ini memang ujung-ujungnya karena tadi butuh biaya, perlu ada mekanisme retribusi, misalkan dana transisi atau kompensasi fiskal untuk daerah tersebut, sehingga provinsi penghasil batu bara itu nggak ngerasain sendirian gitu, dia nggak usaha sendiri kan ibaratnya gitu. Dia, dibantu juga, jadi, mmm, untuk memastikan, si pembangunan ini merata di semua wilayah. Gitu, jadi nggak hanya berat di satu provinsi, "Pokoknya kamu harus transisi deh, caranya gimana? Ya kamu pikirin." Nggak kayak Nggak gitu bisa gitu, nggak ditinggal tidak ya. sendiri gitu ya. Kan no one is left behind ya, Betul termasuk, betul. daerah juga. Nah terus udah gitu, tadi Mbak Ira juga bilang ada provinsi yang, butuh atau enggak ada yang, masih butuh atau bener-bener rely on batu bara, ada yang enggak. Nah, makanya di sini juga sebetulnya di studi CPI yang lain, jadi kita pernah melakukan studi kasus nih di Maluku, Mbak Ira. Memang kasusnya itu adalah kalau di Maluku itu dia rely-nya sama diesel. Oh, di Maluku Nah, masih pakai diesel di ya? Maluku masih pakai diesel, mahal juga sih Mbak Ira itu Oh, ya, pasti. pasti ya pakai diesel itu. Jadi, pada saat daerah ini diminta atau harus bertransisi, kita juga penting tuh menekankan bahwa diversifikasi ekonomi di daerah tersebut itu tuh ada gitu. Jadi untuk membantu daerah tersebut juga bertransformasi secara ekonomi dan juga secara profil dari, daerahnya sendiri. Karena bisa jadi pada saat dia bertransisi itu ada guncangan ya, Ya. ada guncangan, sehingga harapannya dengan adanya, diversifikasi ekonomi bisa membantu bertransformasi, lalu ada support fiskal dari pemerintah pusat, daerah-daerah yang bertransisi ini, harapannya lebih ringan bebannya pada saat dia bertransformasi ke energi yang lebih bersih. Oke oke, I see. Jadi jelas banget nih ya, bahwa di level subnasional ini penting banget, adanya koordinasi dengan pemerintah pusat supaya mereka tidak tertinggal juga, sesuai dengan konteks mereka, profil mereka, dan juga keperluan di daerah tersebut. Lalu juga penting juga adanya, retribusi ya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, supaya ada kompensasi fiskal untuk mereka, dan juga perlu, adanya jalur-jalur diversifikasi ekonomi ya untuk daerah, seperti contohnya yang di Maluku tadi. Oke, nah sekarang kita, mau, bicara ke level globalnya nih, karena keadilan ini juga lintas negara juga ya. Jadi, negara itu kan ada negara maju bisa maju karena dulu sudah, pembangunan duluan. Dengan pembangunan duluan berarti dia sudah emisi duluan gitu. Kita sebagai negara berkembang, harus menurunkan emisi sekarang. Nah, dari sejarah ketimpangan emisi dari negara maju versus negara berkembang ini kan juga dipertimbangkan dalam konsep transisi energi berkeadilan. Itu seperti apa ya dipertimbangkannya? Pertimbangannya, nah tadi Mbak Ira udah spill nih kalau negara berkembang duluan, negara berkembang, negara maju sudah duluan prosesnya. Jadi secara historis aja, profil emisinya pasti yang negara maju sudah lebih tinggi dibandingin kita negara berkembang. Kita negara berkembang pas lagi mau berkembang-berkembangnya nih biasanya emisinya pas tinggi-tingginya gitu Lagi ya. tinggi-tingginya. Sedangkan kalau misalkan negara maju udah lama pakai energi fosil, dari zaman revolusi industri itu juga dibahas ya di buku yang, kita terbitkan bersama Media Indonesia nih, Siapa Baik. Bayar Apa Untuk Transisi Hijau. Ini ada di sini nih dibahas, jadi sejak revolusi industri gitu ya, negara maju itu udah pakai duluan energi fosil. Jadi menyumbang porsi terbesar emisi kumulatif secara global. Jadi udah kumulatif tuh Mbak Ira gitu, di buku itu dibahas deh pokoknya. Lalu sedangkan kalau kayak kita-kita nih negara berkembang baru aja meningkatkan konsumsi energi, tapi ikut juga nanggung dampak, perubahan iklim yang lebih parah gitu, karena udah ada kumulatif duluan nih negara-negara yang maju. Nah, prinsip Common but Differentiated Responsibilities itu sebetulnya dibahas di Paris Agreement.
Jadi itu ditekankan bahwa negara maju juga harus memikul tanggung jawab lebih besar sesuai dengan tanggung jawab historisnya, gitu. Jadi, Baik baik. eee Common but differentiated responsibilities ya? Iya, Oke, betul. baik. Jadi semua itu mungkin bahasa simpelnya, semua apapun negaranya berkembang ataupun maju, semuanya punya responsibility Punya tanggung jawab. yang sama, Iya. common. Tanggung jawabnya itu adalah menekan emisi. Nah, kenapa di sini di-highlight but differentiated? Karena memang ada tanggung jawab historis tadi, Mbak Ira, Oke, gitu. baik. Nah, lalu, yang kedua, kesenjangan kapasitas. Jadi konteks transisi energi di level global itu adalah negara maju itu udah duluan nih belajar, ada teknologinya, modalnya sudah lebih dulu dia punya, dan juga infrastruktur untuk beralih dari fosil ke energi bersih juga sudah lebih siap dibandingkan negara berkembang. Nah, negara berkembang ini kita kan masih bergantung pada fosil ya, Betul. karena memang masih berkembang nih, kita masih mendorong pembangunan ekonomi, tapi juga ada keterbatasan pendanaan, gitu. Jadi di sini tanpa dukungan global, tanpa adanya, prinsip berkeadilan antara negara maju dan negara berkembang, ini, takutnya transisi ini malah bisa memperburuk ketidakadilan antar negara, gitu. Jadi memang perlu dibutuhkan gitu ya, support dari negara-negara yang sudah memiliki kapasitas untuk bertransisi lebih dulu, bisa melalui dukungan keuangan, Keuangan, bisa melalui teknologi bersih, misalkan teknologi, transfer teknologi, bisa bisa juga dengan peningkatan kapasitas dari sumber dayanya, gitu. Oke. Jadi, ada beberapa dukungan tidak tidak hanya keuangan gitu ya Ya, yang bisa baik baik. Ada dilakukan. beberapa jenis dukungan ya? Baik. Mhm. Oke oke. Nah, tadi sudah global, balik lagi nih ke Indonesia. Ini, menarik kalau kita mau melihat konsep ini, apakah sejalan dengan ideologi bangsa kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bisa nggak kita memandang isu transisi energi ini sebagai bagian dari sila kelima dari Pancasila? Bisa, Mbak. Karena tadi kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang pertama keadilan sosial. Keadilan sosial, transisi energi berkeadilan, pokoknya masyarakatnya tidak boleh ada yang tertinggal. Tadi Mbak Ira juga bilang no one left behind. Tidak boleh tertinggal dalam, proses peralihan dari energi fosil ke EBT, distribusi manfaat pembangunannya juga harus merata, jadi nggak boleh juga ada yang satu, merasakan, yang satu malah bear the cost sendirian, itu juga tidak boleh. Dan juga akses energi bersih harus tetap terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Jadi itu konsep keadilan sosial. Lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kita juga bisa lihat dari kacamata ekonomi. Kesejahteraan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tapi juga harus merata. Pekerjanya dapat peluang pekerjaan baru, investornya dapat kompensasi yang adil gitu ya. Jadi semuanya merasa adil secara ekonomi. Lalu yang ketiga lingkungan, lingkungan. Jadi, ini juga sejalan dengan gagasan keadilan sosial tadi ya, bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat itu harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Jadi memastikan juga kalaupun ada proyek EBT yang baru, itu tidak merusak ekosistem, tetap melindungi biodiversity, tidak mengorbankan masyarakat adat. Dan yang terakhir, keadilan antar wilayah. Namanya kita Indonesia negara kepulauan ya, jadi si provinsi penghasil batu bara, seperti misalnya kayak Kalimantan, Sumatera Selatan, itu kan besar sekali ya, menghadapi beban yang lebih besar dalam bertransisi. Karena memang sektor ini sudah embed banget gitu ke dalam ekonomi daerah tersebut. Sehingga mekanisme-mekanisme seperti retribusi daerah dan dukungan khusus juga diperlukan sehingga nantinya tidak terjadi ketimpangan antar wilayah. Jadi wilayahnya pada saat bertransisi dia juga, bisa, membuka peluang baru, bertransformasi ekonominya secara, berkelanjutan. Baik baik. Jadi keadilannya ini ada aspeknya ada banyak ya Mbak Cika ya. Jadi ada keadilan sosial, keadilan ekonomi, keadilan lingkungan, dan juga keadilan antar wilayah. Oke, baik. Cukup jelas sih sepertinya untuk, diskusi kita hari ini Mbak Cika. Dari saya sepertinya sudah. Mungkin ada hal-hal lain mungkin yang ingin disampaikan oleh Mbak Cika?
Mungkin terakhir aja Mbak Ira, karena Mbak Ira membahas Pancasila nih. Jadi pada saat kita bilang sila kelima gitu ya, transisi energi itu bukan sekedar hanya teknologinya diganti dari yang fosil menjadi energi bersih, atau misalkan transisi energi bukan sekedar hanya membantu ekonominya bertransformasi gitu ya dari yang fossil fuel base ke renewable base, tapi juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi. Jadi pekerja, komunitas, masyarakat lokal, dan jangan lupa generasi mendatang juga harus dipikirkan di dalam konsep keadilan sosial ini gitu. Jadi, adilnya itu juga tidak hanya hari ini, tetapi hari-hari berikutnya juga. Baik, keadilannya harus berkelanjutan. Betul, keadilan berkelanjutan. Baik baik. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Cika atas diskusinya hari ini, sungguh insightful dan sangat komprehensif. Kalau boleh saya rangkum mungkin, beberapa key takeaways-nya. Pertama, transisi energi ini harus dirancang agar tidak meninggalkan masyarakat, pekerja, daerah, maupun investor. Lalu poin kedua, bagaimana cara untuk, me-measure ini atau, mengukur. Nah, keadilan ini dapat diukur melalui dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga tata kelola. Dan terakhir, butuh dukungan global dan juga retribusi domestik untuk mengurangi risiko memperdalam ketimpangan. Nah, teman-teman cendekia iklim, hari ini, kita sudah belajar ya bahwa transisi energi ini bukan hanya soal mengganti sumber energi dari fosil, dari batu bara ke energi terbarukan, tapi juga memastikan prosesnya adil dan inklusif. Terima kasih telah mendirikan diskusi kita hari ini, semoga diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cendekia iklim.